Puji Tuhan saudara, hari ini tema firman Tuhan dari gereja adalah memiliki iman yang tulus ikhlas, dan kita belajar tentang imannya Timotius. Dan firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, kita buka bersama. 2 Timotius pasal yang pertama, saya pengen baca dari ayat yang pertama saudara. Ini adalah surat Rasul Paulus buat anak rohaninya yang bernama Timotius. 2 Timotius 1 ayat 1, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Ayat 2, kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ayat yang ketiga di sana dikatakan demikian, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonan baik siang maupun malam. Ayat ini sering dipakai untuk orang-orang yang jatuh cinta. Dikirimi sama pacarnya. Aku mengingat engkau dalam doaku baik siang maupun malam. Pret Kalau nggak baca Alkitab dengan tuntas begitu itu, main comot ayat. Padahal ini doanya Rasul Paulus buat Timotius Kenapa dia selalu mendukung Timotius dalam doa siang maupun malam? Ayat 4 penyebabnya dia bilang begini. Dan apabila aku terkenang akan air mata yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Saudara, kenapa Timotius ini dikatakan oleh Rasul Paulus dia adalah hidupnya itu penuh dengan air mata di dalam dia melayani Tuhan. Saya pengen kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-16 saudara. Di sana ada latar belakang ketika pertama kali Rasul Paulus bertemu dengan yang namanya Timotius. Iman yang seperti apa? Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Judul perikopnya Timotius turut serta dengan Paulus saudara. Ayat yang pertama dikatakan di sana, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra Di situ ada seorang murid yang bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya kepada Yesus, sedangkan ayahnya orang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Siapa Timotius ini saudara? Dia adalah seorang anak muda. Ketika dia berjumpa dengan Rasul Paulus dan menyerahkan hidupnya, diperkirakan usianya itu sekitar 15 sampai 20 tahun. Berarti dia masuk generasi apa? Kalau sekarang disebut generasi apa? Gen Z atau saya sebut aja Gen Z. Lebih baik disebut Gen Z kali biar mereka itu menjadi pembangkit. Amin. Jadi Rasul Paulus ini bertemu dengan Timotius di saat usianya diperkirakan 15 sampai 20 tahun. Masih muda atau enggak? Muda sekali. Di sini yang usia 15 sampai 20 angkat tangan. Ada? Coba enggak apa-apa angkat tangan. Saya enggak suruh saudara jadi Timotius. Saya enggak ajak saudara ikut dalam pelayanan saya. Cuma saya mau tanya gitu loh, supaya kita bisa dapat gambaran untuk membayangkan betapa mudanya Timotius Umur 15 sampai 20 itu masuk di Gen Z. Saya tadi membaca berita seorang Gen Z di Bandung bunuh diri, gantung diri di jembatan gantung. Di jembatan layang di Bandung. Ketika dia meninggal ditemukan surat terbukanya di media sosial, di Instagramnya dia menulis bahwa aku tidak menuduh orang lain salah, akulah yang salah. Kalian gak usah tuduh apa-apa, aku tidak mencari pembenaran, tapi memang aku yang salah. Dia curhatlah di situ, saudara cowok. Saya ini sudah puas dengan dibully dari saya SD, SMP sampai saya SMA juga dibully terus.
Bahkan saya itu ya sedih melihat hidup saya mau bagaimana, sementara dia cuma punya motor satu. Ya, saudara, berbahaya sekali, berbeda ya di zamannya Timotius. Umur 15 tahun sudah menyerahkan hidup sama Tuhan. Sekarang 15 tahun banyak yang bunuh diri, stres, depresi. Saya ini terima konseling di HP saya ini, saudara. Banyak yang genset ini. Konselingnya itu apa? Ibu, saya ini tidak bisa tidur. Setiap malam saya ini depresi, saya tidak bisa tidur. Dan memang ya menurut ya penelitian, memang yang generasi Gen Z ini, ya generasi ini, karena mereka adalah generasi pertama ketika internet itu ya dan media sosial itu mulai berkembang. Ya, mereka ini banyak yang akhirnya mengalami gangguan kejiwaan, stres, depresi, karena mereka ini jarang tidur, suka begadang. Nah ya, akhirnya ya orang kalau nggak tidur-tidur stres, apalagi kalau tiap hari lihat Atta Halilintar lagi jalan-jalan ya, Torik lagi lamaran, umur 2 bulan sudah haji, luar biasa kan? Makin tertekanlah dia. Ya, Torik aja 2 bulan udah haji, saya ini belum apa-apa. Jadi makin stres, saudara. Karena mereka yang mereka lihat, mereka tonton, dan generasi Gen Z ini memang kurang bergerak. Yang bergerak tuh banyak jempolnya sama jarinya. Di kamar mereka ini mager. Ya, makanya saya itu banyak mengkonseling juga anak-anak di usia ini. Ya, anak saya tuh kadang lagi di rumah, teman saya lagi, ngapa? Mau konseling ini loh, stres. Nah, saya bilang anak muda, udah pada stres itu coba apa yang dipikir, saudara? Nah, disinilah peranan orang tua penting di sini. Kalau kita melihat Timotius umur 15 tahun sudah menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan, di umur 15 tahun sampai 20, dia bersama dengan Rasul Paulus meninggalkan orang tuanya loh. Dikatakan mamanya seorang Yahudi tapi bapaknya orang Yunani, makanya dia tidak disunat. Waktu ketemu Rasul Paulus dia harus disunat karena itu aturan orang Yahudi, saudara. Ya, dan coba kita kembali, saudara, ke tadi ya kisah dari 2 Timotius pasal yang pertama ya. Kita melihat di situ ketika Rasul Paulus ketemu dengan Timotius, dia langsung ajak Timotius, ayo kamu ikut aku melayani. Ya, jadi ketika dia berjumpa Rasul Paulus pertama kali, dia tuh nggak pikir panjang. Waktu Rasul Paulus bilang kamu ikut dengan aku mau kamu ikut dengan aku untuk dalam perjalanan kita misi penginjilan. Ya, saudara, saudara semua sudah tahu saya buka sekolah Alkitab di Bandungan, itu sekolahnya gratis tis loh. Itu aja sulit mau cari orang yang mau menyerahkan hidup untuk melayani jadi hamba Tuhan. Udah gratis loh. Cari orang aja susah. Saya nggak tahu orang kurang beriman ikut Tuhan sekarang atau bagaimana, saudara. Makanya benar Yesus bilang di akhir zaman ini tuaian banyak tapi penuai sedikit. Saya mau membakar iman ya para Gen Z yang ada di sini hari ini. Jadi Gen Z aja ya. Kalau ada listrik mati kamu yang nyalain. Kalau ada iman mati kamu yang nyalain, benar nggak? Ya, saudara melayani Tuhan sekarang enggak perlu engkau ya pergi ke daerah mana kemana. Itu teman-temanmu di sekolah, di kampus, di tempat kerja itu banyak yang stres toh. Bawa mereka kepada Tuhan. Amin. Ya, kasihan saudara generasi hari-hari ini. Bunuh diri, ya kita lihat hari-hari ini kita perlu banyak berdoa bagi Indonesia. Ya, kemarin saya lihat berita. Seorang poluan bunuh suaminya yang juga polisi. Awalnya tangannya diborgol, disiram bensin, dibakar. Karena polisi ini kena judi online. Sehingga gaji gak cukup-cukup. Istrinya jengkel harus biayai anak sekolah. Gaji gak cukup buat main judi. Di sini gak ada yang kena judi online kan? Bertobat loh saudara. Dosa hari-hari ini memang ya... Lihat ya, kejahatan terjadi, cuma semua ada di sini nih kejahatan ini. Ya, kelihatannya di rumah itu Bapak, tapi main judi. Kemarin saya baca berita, ya saya baru pulang dari Papua, di bandara lagi nunggu pesawat nonton TV. Selama saya duduk di situ beritanya menakutkan semua loh. Saya ini jarang nonton TV, saudara.
Duduk di situ, habis berita itu, beritanya muncul lagi satu. Seorang bapak ditemukan meninggal dunia, gantung diri di dapur rumahnya sendiri. Dan ditemukan secari kertas, dia bilang sama istrinya, aku mohon maaf, aku ini kena pinjaman online, sertifikat rumah ini sudah saya gadaikan. Saya sudah bingung mau bagaimana, jadi saya memutuskan gantung diri, bunuh diri di dapur. Coba, orang bunuh diri di hutan, kayak jangan di rumah situ toh. Saudara lihat dosa iblis bekerja sekarang. Dan dengan mudahnya orang mengambil keputusan bunuh diri. Ya, pinjol, hati-hati saudara, ini semua sedang bekerja. Kenapa orang terjebak dengan pinjol? Iman yang mati menghasilkan kita ini salah mengambil keputusan. Konsernya Bruno Mars itu sudah habis tiketnya. Padahal kan tuh tiketnya mahal sekali kan? Berapaan coba? Yang sudah beli angkat tangan. Tidak dilarang saudara nonton kalau kau memang punya kelebihan uang. Saudara tahu banyak yang berburu tiket konsernya Bruno itu pinjol. Mereka cari pinjaman online untuk beli tiket nonton konser. Saya dengar ada beberapa anak muda yang minta gaji bulan depannya dibayar sekarang karena dia mau berburu tiket konser. 2 juta padahal gajinya 2,5 juta. Dia pakai nonton 2 juta bulan depan, dia harus melanjutkan hidup hanya dengan 500.000. Nanti kalau sudah begitu dia ngapain? Pinjol. Kalau sudah dipermalukan malu, tinggal gantung diri lagi di jembatan kan, di jembatan sana. Ngeri nih, dosa ini bekerja memang saudara di akhir zaman. Ingat baik-baik, setan tahu waktu ini adalah waktu-waktu yang singkat. Makanya setan juga bekerja keras, setan juga menuai hari-hari ini. Kalau saudara tidak mau jadi penuai, maka setan bekerja untuk menuai jiwa. Karena ini terjadi peperangan. Setan gak mau orang diselamatkan, dibawa kepada nama Yesus. Dia mau orang sebanyak mungkin masuk dalam Saudara bisa bayangkan beli tiket konser dari hasil pinjol, dari hasil gaji bulan depan minta dibayar sekarang kasbon. Goblok gak? Ngomong aja gak apa-apa. Ya, Alkitab Yesus bilang bodoh, kamu itu bodoh. Sehingga terjadi persoalan pertikaian di dalam hidup. Ya, iman yang lagi tidak hidup saudara dengan keadaan zaman sekarang ini. Saya melihat saudara, ini setan bekerja begitu luar biasa. Ya, bayangkan loh, ada nggak orang pinjol ngasih persembahan atau nolongi orang? Nggak ada, buat nonton konser. Hutang saudara. Ya, aduh ya ini, ayo orang tua, kita punya andil ya, gereja ini tema adalah keluarga yang bersatu dalam kesatuan itu akan membawa iman yang berkemenangan di dalam Tuhan. Tidak ada orang lain yang bisa pantau anakmu, tidak ada orang lain yang bisa pantau. Ayo kita sama-sama di dalam keluarga. Saling menegur anak dengan orang tua. Nasihati mereka. Saya itu tiap hari ngomong sama anak saya, ingat, hormati Tuhan, hormati Tuhan. Selama mami hidup, sampai satu saat mami sudah mati, cuma satu pesannya mami, kalian harus hidup menghormati Tuhan. Karena waktu kamu menghormati Tuhan, Tuhan akan beserta denganmu. Zaman yang sudah begini saudara, tidak ada jaminan bagi kita selain kita hidup menghormati Tuhan. Amin. Ya, anak-anak muda punya iman yang tulus kepada Tuhan. Ya, mengerikan bangsa ini kita perlu sungguh-sungguh berdoa buat Indonesia. Ya, berita demi berita yang sangat-sangat, aduh saudara, berita-berita itu ini terjadi dan saya selalu bilang ini di Indonesia loh terjadinya, ini di Indonesia. Istri bakar suami, istri bunuh suami. Ini kan kesetanan semua. Dan banyak terjadi hari-hari ini penyebabnya adalah uang saudara. Waktu kau kehilangan iman, ya maka uang akan menguasai hidupmu sehingga kita ini masuk dalam kebinasaan. Yang namanya anak-anak muda sekarang juga banyak, mereka ini kurang punya daya juang yang tinggi ya. Makanya orang tua juga harus ya didik anak-anak kita. Jangan apa-apa dituruti, apa-apa dituruti.
Seorang dosen berkata, ya psikolog berkata, memang Gen Z ini agak susah. Mereka dikerasin salah, diikuti juga salah, dimengertiin juga salah. Ya, itu yang bunuh diri tadi. Dia tulis ya, soalnya papasnya itu juga tidak ada perhatian sama dia. Makanya di komen orang-orang, lalu minta perhatian bapakmu aja punya pergumulan sendiri. Dia cari duit buat keluarga juga udah susah. Bagaimana kita punya iman yang tulus kepada Tuhan, jangan jadikan alasan apapun untuk engkau hidup di dalam dosa. Amin. Hari-hari ini jangan saudara, rapuh iman anak-anak. Mereka tidak percaya Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan. Ya, saya selalu mendorong anak-anak muda, mendorong anak-anak saya, ayo cari Tuhan. Cari Tuhan. Ya, kita keadaan zaman ke depan semakin tidak menentu. Apalagi ada anak-anak muda saudara sekarang tidak mau bekerja dapat duit, ya jual diri. Ya, semakin gila sekarang ani-ani itu bekerja. Para pelakor, ya. Saya tuh loh sama suami saya di bandara. Duduk lagi ngopi nunggu pesawat, anak ani-ani datang di depan, duduk di depan suami saya, pakai rok mini, angkat kaki begini, pahanya dibuka biar suami saya lihat. Rasanya saya mau berdiri, mau saya jambak rambutnya. Mau saya tengking dalam nama Yesus, roh najis, roh sinah keluar. Memang sengaja saudara, memang sengaja. Ya, bapak-bapak hati-hati kau. Untung suami saya peka, sebelum saya melirik dia berdiri, dia belakangi tuh ani-ani begini. Amin bapak-bapak. Ya, jangan kau merasa imanmu kuat. Roh memang penurut tapi daging bahaya sekarang. Ya, bapak-bapak hati-hati karena aduh semakin banyak loh mereka itu bertebaran dan banyak orang Kristen. Ya, pakai baju sudah nggak karu-karuan, cuma pakai BH sama daleman begitu di mall. Tolong ya orang Kristen, kalau anakmu ada yang begitu tegur anakmu. Ya, sebagai orang tua jangan biarkan mereka itu memamerkan karena memang yang dia jual diri. Jadi iman yang seperti apa yang hari ini ada di kalangan orang Kristen? Ya, janganlah kita ini, memang dunia akan semakin gila, tapi kita jangan ikut-ikutan gila. Ya, gara-gara media semua pada lihat di situ. Ya, nanti kalau sudah dapat apartemen, mobil, bikin status independent woman. Pret lu. Ya, pret. Saudara ayo ya kita berjuang dengan iman yang tulus di hadapan Tuhan. Saya cuma mau bilang, Yesus itu akan segera datang. Saya nggak mau nipu-nipu, saya nggak mau menakut-takut saudara ya. Karena kemarin ada yang ramalkan kiamat toh, tanggal 29 toh. Saya tapi tak tunggu-tunggu, saya di Danau Sentani kemarin di Papua ya. Kalau kiamat ini, wah kita pas lagi di sini pengangkatan toh. Saya di pesawat, saya tunggu pengangkatan kok belum ada ya. Apa cuma di Jakarta yang sudah terjadi pengangkatan? Ternyata belum saudara. Nggak ada satu orang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Bagian kita berjaga, jaga. Jangan sampai kita tertinggal, kebinasaan kekal. Ya, Alkitab bilang kalau orang berkata damai, aman, ya maka disitulah Tuhan datang. Mari kita berjaga-jaga dalam iman ya. Timotius saudara, dia banyak mencucurkan air mata. Rasul Paulus bilang, apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Kenapa Timotius punya iman yang begitu luar biasa? Ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ternyata Timotius itu mewarisi iman dari siapa? Dari neneknya dan ibunya. Saya bingung, gak ada bapaknya disebut di sini. Memang banyak peran bapak-bapak hilang di Alkitab. Termasuk di dunia nyata, tapi semua bapak-bapak di sini semua bertobat. Amin. Tolong bapak-bapak jangan menatap saya seperti itu. Kenapa tatapanmu tegang sekali kepada saya? Ya, ayo. Coba luar biasa kan kalau terus aku percaya dengan imanmu yang diturunkan oleh bapakmu. Kemana bapaknya di sini? Enggak ada catatannya.
Yang diturunkan imanmu yang tulus ikhlas itu yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Ibu-ibu, para orang tua ya. Kalau kita hidup beriman kepada Tuhan, maka anak-anak itu akan meneladani iman kita. Ya, jadi kita perlu di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita tunjukkan iman yang penuh kepada Tuhan supaya anak-anak akan melihat teladan hidup kita bersama dengan Tuhan. Ya, tapi kalau orang tuanya aja nggak ngerti firman, orang tuanya aja nggak pernah berdoa, tidak menunjukkan teladan, sama-sama bergandeng tangan berdoa ketika ada pergumulan, ajak anak-anakmu berdoa kepada Tuhan, itu penting. Dari mana iman Timotius timbul? Ternyata dari neneknya dan dari ibunya. Ya, apalagi kalau suami istri bersatu hati, tunjukkan kepada anak-anakmu teladan imanmu. Ya, kita nggak bisa harap guru sekolah minggu untuk menumbuhkan iman anak kita, nggak bisa. Ya, mereka datang ke sekolah minggu kambing embe-embe, kucing meong-meong. Dari dulu tuh begitu lagunya. Nggak apa-apalah ya. Tapi kan iman itu tumbuh dari orang tua di rumah, kita didik anak-anak kita dalam iman. Saudara rindu nggak satu saat di sorga kita bersama-sama satu keluarga? Ya, saya rindu loh. Lihat anak-anak saya kita ada nanti di sorga. Jangan ada yang tertinggal. Kita percaya saudara, akan ada pengangkatan ketika Tuhan Yesus datang. Kita sedih nggak kalau lihat ada yang tertinggal? Tapi ya belum terlambat, hari ini ayo ya bawa keluargamu kepada Tuhan. Karena itulah Rasul Paulus bilang, ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih, kekuatan kasih dan ketertiban. Hari-hari ini mari kita punya iman yang tulus kepada Tuhan. Kalau kita punya iman yang tulus kepada Tuhan, maka tidak ada ketakutan di dalam hidup kita. Katakan, amin saudara. Orang yang punya iman yang tulus sama Tuhan itu dia nggak dikuasai ketakutan. Kemarin ada yang bersaksi, telepon, WA kepada saya. Bu Debbie, saya mau bersaksi Bu. Saya itu lagi ngobrol sama temen, saya ini kan dapat tugas ya, dapat proyek ke Papua. Saya tinggal di Manado. Manado ke Papua itu hanya dekat ya, 1,5 sampai 2 jam terbang. Tiba-tiba saya sudah semangat mau kerjain proyek itu Bu. Tiba-tiba waktu saya lagi ngobrol sama teman saya bilang, ada peramal loh yang meramalkan bulan Juni ini ada pesawat yang akan jatuh di Indonesia. Ya, jadi jangan kemana-mana naik pesawat. Dia stres berbulan-bulan karena dia akan terbang ke Papua. Ya, pertengahan Juni. Tidak bisa tidur, stres, akhirnya gelisah lah saudara. Lalu dia bilang, saya dengerin khotbah ibu itu, saya putar tiap hari, saya bangkitkan iman saya. Akhirnya saya terbang lah, saya minta tanda sama Tuhan, ya, peneguhan demi peneguhan. Akhirnya saya diteguhkan, ya sudah saya berangkat Bu. Ternyata saya masih pulang selamat Bu, sampai hari ini saya masih ada. Saudara bisa membayangkan perkataan seorang peramal, saya juga dengar itu, ramalan itu saya dengar. Dan katanya dia meramalkan beberapa gempa di Indonesia benar-benar terjadi. Saya waktu dengar itu saudara tahu saya berdoa, saya bilang Tuhan dalam nama Yesus gagalkan semua Tuhan yang pegang kendali. Jangan biarkan itu terjadi, jangan nanti dia yang dipuji-puji orang. Tuhan yang pegang kendali, amin. Ya. Jadi kita harus berdoa saudara ya. Karena hari-hari ini setan juga mempromosikan diri dan kuasanya sehingga banyak orang akan tertipu. Ya, bayangkan orang ini dikuasai ketakutan sampai berbulan-bulan tidak bisa tidur. Dia terbang masih bulan Juni itu dari berapa bulan lalu saudara. Hampir dia membatalkan proyek pekerjaannya. Saya bilang kalau kamu dikuasai ketakutan itu kan berarti nggak ada iman. Kita kan mau naik pesawat ya sudahlah ya, kita percaya hidup mati kita di tangan Tuhan. Kalau memang sudah waktunya, enggak usah naik pesawat, di rumah aja bisa mati. Lagi tidur juga bisa mati. Kenapa kita perlu punya iman yang tulus kepada Tuhan?
Timotius dalam pelayanannya dia banyak ketakutan karena saudara tahu penganiayaan yang datang ketika dia harus memberitakan Injil di zaman-zaman ini. Rasul Paulus bilang, jangan takut sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Karena Timotius punya iman yang tulus kepada Tuhan, ya, dia menjalankan semua pelayanannya. Tidak mudah saudara, orang melayani itu dengan air mata. Ya kalau hari ini saya bisa bersaksi sekarang sudah lebih enak. Tapi awal-awal pelayanan kami pergi ke desa-desa naik motor saudara. Ya saya dulu pertama kali bertobat di daerah Sulawesi. Kita masuk sampai misi jalan kaki 8 jam. Naik perahu menyeberangi sungai. Saya alami saudara. Tidak mudah orang melayani Tuhan itu, makanya saudara harus dukung dalam doa. Biar semakin banyak penuai-penuai yang Tuhan kirim. Kemarin puji Tuhan tanggal 20 Juni kita sudah wisuda angkatan pertama dari sekolah misi DBTV ya. Semua karena Tuhan. Ini sudah mau penerimaan Juli ini kita masuk angkatan yang kedua. Tapi saya bersyukur masih tetap ada yang mau menyerahkan hidup bagi Tuhan. Ya, saya percaya saudara, tuayan ini sekarang menguning. Bukan hanya kepada kita dipanggil menjadi iman, punya iman yang tulus mencintai Tuhan. Tapi saudara juga hari-hari ini dipanggil oleh Tuhan. Saya kemarin pelayanan di Makassar. Saya ketemu sama satu orang cici, dia punya salon. Dia cerita sama saya agak cerewet. Bu, saya ini memang tidak sekolah Alkitab. Dan saya jadi pendeta, saya punya salon ibu. Dede, tapi tahu adik. Saya di salon tiap hari layani itu orang-orang bu. Ada yang ketakutan, ada yang sakit. Saya doakan mereka dalam nama Yesus. Benar itu Ci, benar. Ci nggak perlu jadi pendeta dulu. Ya, di salon tuh tiap hari orang datang saudara. Dia bilang, Bu saya punya anak itu agak keterbelakangan. Anak saya autis bu. Ketika Tuhan itu memberi saya hamil saya senang. Tapi ketika dokter memutuskan anak saya autis bu. Itu seperti batu karang ditimpa di atas kepala saya. Saudara. Dokter bilang nanti anakmu ini saraf lemahnya, saraf dengernya lemah, saraf perasaannya lemah. Jadi ini anaknya nggak bisa apa-apa. Dia bilang, saya bilang sama Tuhan dan saya bilang sama anak saya. Tuhan menciptakan kamu itu baik. Tidak ada tidak bisa apa-apa. Saya didik anak saya bu dengan disiplin. Saya tidak pakai itu ilmu parenting itu. Karena ilmu parenting itu menyesatkan. Ya enggak boleh dimarah anak, enggak boleh gini. Dia bilang orang-orang datang ke salon saya lihat saya didik anak saya. Mereka bilang kejam banget kamu. Saya suruh dia cuci rambut pak customer yang datang. Cuci. Nggak bisa mak. Cuci kamu bisa. Dicubit anaknya saudara. Dengan berurai air mata dia keramas rambutnya orang. Sekarang anaknya bisa potong, bisa ngecat, bisa keramas. Bisa semuanya. Siapa bilang tidak bisa? Ya, jangan ikuti itu ilmu parenting. Makanya banyak ini generasi sekarang jadi rusak. Nggak boleh bilang jangan, ya anak nakal, nggak apa-apa, it's okay, ya jangan saudara, ya didik Tuhan aja mendidik orang pakai rotan kok. Alkitab bilang kalau kau menjauhkan anakmu dari rotan, kau lihat masa tuamu, dia akan menyusahkan engkau. Tapi ketika engkau didik anakmu, ya kasih tahu. Yang mau punya cucu bilang sama anakmu, jangan kau ikuti itu parenting itu. Ya, anak dibiarin aja nakal. Ya, anak saya bilang nanti kalau aku punya anak tak titipi mami ya, titip sini. Ya, saya didik anakmu itu. Ya, jadi enggak ada anak kurang ajar, semua bisa. Dia bilang sama saya, anak saya bu dokter bilang nggak bisa apa-apa, autis. Jadi sekarang dia layani orang-orang tua yang punya anak autis. Dia bilang karena ketika orang punya anak autis dia sayang-sayang. Kasihan anakku ini gak bisa apa-apa. Maka jadilah dia gak bisa apa-apa. Tapi dia bilang tidak kamu bisa. Anak itu bercucuran air mata. Mau keramas gak bisa. Bisa cepat keramas bisa. Bisa loh. Saya ketemu kemarin di sana anaknya. Shalom Ibu Debbie. Saya suka nonton khotbah Ibu di YouTube. Loh ya normal saudara. Walaupun dokter bilang dia gak bisa apa-apa. Dia bilang saya percaya dengan iman. Selalu saya perkatakan sama anak saya. Tuhan menciptakan kau itu baik. Kau baik. Segala kebaikan ada dalam hidupmu. Ayo saudara. Ya.
Ada hal-hal supranatural yang sanggup Tuhan kerjakan dalam hidup kita ketika ada iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Timotius, dia melayani banyak saudara dengan air mata. Makanya Rasul Paulus bilang jangan takut. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya, jangan ada di antara saudara yang hari-hari ini dikuasai oleh ketakutan. Jangan mau saudara. Jangan izinkan. Perkatakan kami akan berdiri ya dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dengan hidup ini, kita mau tetap mencintai dan mengasihi Tuhan. Amin. Bahkan jangan hanya begitu, ayo kita ini pakai hidup kita sebagai penuai-penuai di hari-hari yang terakhir. Saudara, kita berlomba karena kalau sudah mati kita nggak bisa apa-apa lagi. Jadi janganlah malu, ayat 8 Rasul Paulus bilang kepada Timotius, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku ini seorang hukuman. Karena Kristus melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Orang yang punya iman yang tulus sama Tuhan, dia rela dan siap untuk menderita. Hadapi semua perjalanan hidup kita saudara, hadapi proses hidupmu. Karena semua penderitaan itu ada time limitnya. Dan di balik semua penderitaan kita, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kemuliaan bagi hidup kita. Amin saudara. Ya, jadi jangan takut hadapi hidup ini. Jangan punya iman yang sedikit-dikit mau bunuh diri, dikit-dikit ya mau ke psikiater. Saya kemarin layani, ada anak Gen Z juga. Sudah menikah tapi. Dia itu berkata, dia sudah punya anak 2. Cewek, tapi dia pengen punya anak cowok. Lalu akhirnya program ke dokter supaya bisa hamil lagi. Ketika program dia minum obat dokter, dia stres, depresi, tidak bisa tidur tiap malam. Akhirnya dia bilang ke dokter, saya kayaknya nggak cocok dengan obat ini. Dokter bilang ya sudah kalau gitu stop dulu aja, nggak usah minum obat program, netralisir dulu perasaanmu supaya nggak depresi. Di stop obat, ketika obat di stop dia hamil, ya hamil normal malah tanpa program. Begitu hamil dia senang, dia imani anak ini laki-laki. Ternyata waktu sudah usia bisa dicek kelaminnya, dokter menyatakan anak itu perempuan. Dia mau gila saudara. Dia telepon saya sambil nangis, dia bilang, "Ibu, kenapa Tuhan menghukum saya begini? Loh kenapa Tuhan menghukum kamu? Kenapa dia kasih saya anak cewek lagi?" Itulah saudara manusia itu ya. Apa ya, aduh kadang-kadang saya itu sudah bingung lihat orang-orang Kristen ini banyak yang sakit jiwa. Ya, saya bilang, aduh kenapa kamu itu melihat dengan cara pandang yang salah. Berkat dibilang jadi kutuk saudara. Kamu itu sebenarnya gak ada masalah loh, masalahmu apa? Saya hamil perempuan lagi, saya bilang anak saya 3 loh. Saya pengen masih hamil lagi 1 cewek lagi, tapi suami saya udah gak mau. Dia bilang udah mau kiamat. Nanti sulit bawa-bawa perut lari-lari di gunung. Ya, Tuhan Yesus bilang kan celakalah orang yang sedang mengandung pada hari-hari terakhir itu. Karena akan datang masa yang sukar toh. Jadi iya ding, saya ingat juga ya kalau lagi hamil lari-lari lagi. Dia saudara dikasih anak cewek, dia merasa itu hukuman Tuhan yang berat sampai dia berpikir mau gugurkan kandungannya loh. Saya bilang, aduh dalam hidup ini kenapa orang itu masuk dalam masalah? Dalam hidup ini ingat ada takdir yang kita gak bisa rubah dengan kekuatan kita. Seberapa kaya pun kau gak bisa beli nyawa, namanya mati itu gak bisa. Takdir anak yang Tuhan kasih juga kita kan gak bisa. Ya memang Tuhan mau kasih cewek ya. Saya bilang, jadi kamu itu kan percaya Tuhan sudah tahu, Alkitab bilang sejak dalam rahim ibu Tuhan sudah mengenal loh anak yang akan ditenun. Dia menenun dengan tangannya sendiri. Lalu saya bilang, sekarang kamu mau gugurkan dia, kamu berharap anak cowok. Kamu pilih anak cowok besar nanti narkoba, judi online, pinjol. Atau kamu dikasih anak cewek, jadi pendeta kayak Debbie Basir. Ya, jangan sok tahu. Dan dia merasa dia paling tertekan, dia merasa dia paling, saya bilang masalahmu tuh apa? Kamu tuh harusnya bersuka cita dengan anak yang dalam kandunganmu. Dia tertekan, kenapa Tuhan menghukum aku bu? Bayangkan loh saudara, banyak orang ternyata mendekati sakit jiwa.
Karena semua dalam hidup ini dia pengen rubah sesuai dengan yang dia mau. Berdoa saudara, jangan hanya minta Tuhan ubah keadaanmu, tapi minta Tuhan ubah hati dan cara pandangmu. Amin. Supaya kau gak jadi gila. Sebab orang kalau cara pandang dan hatinya gak dirubah, berkat Tuhan bisa dianggap kutuk loh. Malah kutuk, terbalik dia bisa anggap jadi itu berkat. Sekali-kali berdoa, jangan minta Tuhan terus rubah keadaanmu. Ya, jangan minta terus rubah proses yang sedang kau alami. Tuhan, aku tahu aku sedang menghadapi proses ini. Aku berdoa hari ini, jangan ubah proses ini. Sebelum engkau mengubah hatiku dan cara pandangku. Ketika kita punya cara pandang yang benar, bahkan kutuk itu bisa menjadi berkat saudara. Penderitaan bisa menjadi sukacita bagi kita ketika kita mengerti dengan cara pandangnya Tuhan. Sebaliknya, kalau kau tidak punya cara pandang Tuhan, ya, kutuk yang sesungguhnya bisa kau anggap berkat. Karena jalan kita itu berbeda dengan jalan Tuhan. Pikiran kita itu berbeda dengan pikiran Tuhan. Mari kita sedang ada di hari-hari terakhir. Tolong saudara, saya ini khotbah sampai berkeringat loh. Jangan bilang saya tidak mengingatkan saudara. Tugas kita hamba-hamba Tuhan hari-hari ini mengingatkan kenapa kita sedang berpacu dengan waktu yang begitu cepat. Tuhan akan segera datang kembali. Apakah ada iman dia temui di dunia ini? Yesus bilang. Yesus berkata, cuma satu yang dia tanya, kalau aku datang kembali ke dunia ini, adakah iman? Masih aku dapati. Karena memang akan banyak orang yang pada akhirnya mundur meninggalkan Tuhan. Hanya karena persoalan, tekanan, dan pergumulan hidup. Kita belajar, saudara tahu Timotius. Dia terus memberitakan Injil. Dia pergi untuk memberitakan nama Yesus. Dia menderita bagi Kristus. Dia memberitakan kabar baik. Makanya Rasul Paulus bilang, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena Yesus. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Orang Kristen sekarang jarang yang menderita karena Injil. Menderitanya karena apa? Pinjol. Banyak. Makanya saya itu tak cuekin nih yang konseling. Rata-rata, Bu, tolong dong angkat teleponnya, angkat Bu, saya mau bunuh diri, saya kena pinjol. Saya bilang cepat cari gedung yang paling tinggi, lompat saja. Hidupmu itu cuma bikin susah orang. Kerjaannya cuma masalahnya jatuh, pinjol, persinahan, percabulan, selingkuh, itu terus. Yang jadi masalahnya orang Kristen ini. Kita mau bicara tentang mengasihi Tuhan yang teguh menderita karena Injil, pret. Hari ini sudah gak ada orang Kristen yang menderita karena Injil. Saudara tahu Timotius matinya? Karena di daerah Efesus itu ada satu peradaban, mereka itu menyembah berhala, melakukan pesta seks dan mereka menyembah dewa mereka. Timotius berusaha untuk menghentikan semua perlakuan mereka itu. Dia mati dibunuh sebagai martir pada waktu itu dan mayatnya diarak di tengah kota. Apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan? Jangan cuma sibuk menderita karena dosa. Berhentilah menderita karena kebodohan. Berhentilah menderita hanya karena kedagingan kita. Mari kita ambil bagian di dalam penderitaan Kristus, saudara. Mari saudara, ya, matikan daging kita. Melayani Tuhan itu berat, memang tidak enak. Di saat saya kemarin sakit mau berangkat ke Papua, demam, saya rasanya mau batalin itu acara. Terbang ke Papua itu jauh saudara, 5 jam lebih kayak pergi ke Australia kita dari Bali. Kayak pergi ke Jepang. Rasanya mau saya batalin, saya badannya lagi ndak enak. Tapi pelayanan itu apa? Suami saya bilang semangat, saya semangat. Jiwa-jiwa udah tunggu kamu di sana. Ya, ayo kita melayani Tuhan, semangat. Ya, memang harus ada daging yang dikorbankan. Jangan cuma menderita karena kedaginganmu saudara, tapi kita korbankan daging untuk Tuhan. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Hari-hari ini jadilah penuai. Siapa yang akan menerima mahkota di surga? Mereka yang membawa jiwa kepada Kristus. Amin. Ya. Lalu saudara dikatakan ayat 9, karena dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus. Dan oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa.
Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang siap menanti kedatangan Tuhan? Saya cuma mau bilang, saudara siap atau tidak, Yesus akan segera datang. Daripada tidak siap, mari kita siapkan hidup kita, amin. Saya undang para imam musik maju ke depan.